depois Eu tenho a falar que é um absurdo jogar 4 jogos fora de casa. Jadi saya mau bicara itu tidak masuk akal kita main 4 pertandingan di luar langsung. Vocês sabem me dizer se alguma outra equipe vai fazer 4 jogos fora de casa? Kalian bisa bicara sama saya, kalian tahu ada 4 tim di liga ini bikin 4 pertandingan langsung di luar? Eu não sei. Saya tidak tahu, mungkin Só a gente vai fazer 4 jogos fora de casa? Cuma Persija yang bikin 4 pertandingan di luar kandang langsung. Fazer o quê? Jadi bagaimana? It's normal. Last year we had the same. This year we have slightly bigger squad. I think maybe this first 1-2 matches maybe will be problem, but after this we will catch up. We have actually few sick players. This is the problem for us, but I believe very soon we will have the full squad. Gue lihat di timeline banyak orang yang berdebat tentang 4 kali laga away berturut-turut. Khususnya di sini gue lihat perdebatan antara Jackmania dan Bobotoh. Lagi-lagi dua kelompok supporter ini emang senang banget berinteraksi. Tapi kenapa sih mereka sampai berdebat kayak gitu? Jadi setelah gue cross check faktanya, dua klub ini ternyata sekarang dihadapkan di situasi yang sama, yaitu sama-sama mainin 4 laga away secara berturut-turut. Untuk Persija, mereka mainin 4 laga away di BRI Super League. Tepatnya laga lawan PSM Makassar tanggal 21 September, lawan Borneo FC tanggal 28 September, lawan Persebaya 18 Oktober, dan lawan Madura United 24 Oktober. Sedangkan untuk Persib Bandung, mereka mainin 4 laga away berturut-turut juga. Cuman bisa dibilang Persib ini bebannya lebih berat karena satu laga away adalah laga Champions League tuh yang away-nya lintas negara. Nah, 4 laga away berturut-turut Persib itu dimulai dari laga lawan Arema FC tanggal 22 September, lawan Persita Tangerang 27 September, lawan Bangkok United di Thailand 1 Oktober, dan lawan PSBS Biak 17 Oktober. Nah, yang bikin ramenya ternyata pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengeluhkan jadwal ini. Kenapa mereka harus main 4 laga away berturut-turut? Mereka merasa dirugikan dengan jadwal tersebut karena itu pasti berdampak pada performa skuadnya di lapangan. Pokoknya gitulah, mengeluh. Sedangkan Bayan Hodak ternyata dia memberikan statement yang bertolak belakang dengan Mauricio Souza. Dia menganggap bahwa ini adalah hal yang normal dan sama sekali gak merasa khawatir karena kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung sekarang. Maka dari itu, berdasarkan masalah tersebut, gue di sini mau ngajak kalian buat sama-sama cari tahu sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi. Emangnya apa kerugian yang dirasain sama mereka? Gua bahas di sini secara objektif dan nantinya gua kaitin juga sama kondisi dari Persija dan Persib itu gimana. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, gua mau ngajak kalian dulu buat berpandangan atau lihat POV. Gimana nih seorang pengurus liga, dalam hal ini I-League, bikin jadwal kompetisi khususnya BRI Super League untuk 1 musim penuh. Jadi buat kalian yang belum tahu, bahwa total pertandingan BRI Super League musim 2025-2026 adalah totalnya 306 pertandingan. Tentu angka itu bukan angka yang sedikit, dan proses penyusunan jadwal untuk 306 pertandingan itu, prosesnya nggak mudah. Gak cukup waktu beberapa hari, seminggu, atau bahkan sebulan. Tapi prosesnya bisa sampai berbulan-bulan. Kenapa? Kok bisa lama? Karena penyusunan jadwal ini bukan sekedar menyusun pertandingan tim A lawan tim B, tim C lawan tim D, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, banyak yang diurusin dan dipikirin. Apa aja? Mulai dari penyesuaian dengan kalender FIFA dan AFC. Ini jadi timeline yang gak boleh dilanggar. Jangan sampai nantinya ada pertandingan yang malah bentrok dengan jadwal yang ada di FIFA ataupun AFC, baik itu jadwal timnas, jadwal klub di kompetisi Asia, dan lain sebagainya. Terus setelah disesuaikan dengan kalender FIFA dan AFC, disesuaikan juga sama data dari klub dan stadion. Misal apakah stadion tersebut available atau enggak, ada event lain atau enggak, atau bisa juga ada permintaan khusus, misal laga tertentu yang sifatnya spesial, atau punya potensi yang intensitasnya tinggi. Tentu harus disesuaikan juga. Dan pengurus liga juga gak boleh membuat jadwal yang gak masuk akal. Misalnya, laga home atau away untuk satu klub dilakukan berturut-turut dalam jumlah banyak. Misal sampai 3 atau 4 kali. Karena tentu itu bakal merugikan klub tersebut dan bisa dinilai gak memenuhi aspek fair play. Terus penyesuaiannya belum selesai sampai di situ. Karena setelah sesuai sama FIFA, AFC, klub maupun stadion, harus disesuaikan juga sama pihak broadcaster.
Mungkin buat sebagian orang kedengarannya aneh, broadcaster sampai punya intervensi jauh ke sana. Tapi faktanya emang gitu, Bang. Dalam hal ini, mereka juga punya hak untuk menyesuaikan jadwal sesuai dengan ketersediaan jam tayang. Misal, apakah di hari dan jam tersebut bentrok gak dengan event lain yang mungkin mereka tayangkan? Bentrok gak sama tayangan utama mereka yang punya rating tinggi? Dan lain hal sebagainya. Terus ketika semuanya udah selesai, udah sesuai, tahapan selanjutnya adalah konfirmasi dan urus perizinan. Mulai dari konfirmasi ke federasi, sampai urus perizinan ke kepolisian. Baru setelah itu, setelah dapat ACC, akhirnya bisa dapat jadwal yang fix dan final. Jadi itu, prosesnya emang gak mudah, kurang lebih waktunya bisa sampai sekitar 3 atau 8 bulan, tergantung birokrasinya secepat apa. Makanya kita nggak bisa sembarang mengkritik jadwal atau mengubahnya secara sembarangan tanpa urgensi tertentu kalau nggak ada kepentingan yang penting-penting amat. Karena di balik jadwal yang kita lihat sekarang, itu ada proses yang bener-bener gak mudah. Nah, sekarang kita lihat kenapa jadwal Persija dan Persib bisa away sampai 4 kali berturut-turut. Ternyata, yang jadi masalah utamanya bukan karena jadwal dari I-League yang keliru, tapi karena ada penundaan pertandingan di pekan ke-8. Itu semua tim pertandingannya emang ditunda. Kenapa? Karena ada urgensi yang lebih penting, yaitu karena Timnas Indonesia yang bakal berjuang di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Penundaan ini dilakukan emang dengan tujuan agar memberikan waktu persiapan yang lebih banyak buat Timnas Indonesia, karena sebagian pemain Timnas emang main di kompetisi Super League, khususnya beberapa pemain inti kayak Tom Haye, Eliano Renders, Beckham Putra, Yakob Sayuri, sampai Rizky Ridho. Harusnya buat Persija, setelah laga lawan Borneo FC, Persija main home dulu lawan Bayangkara di tanggal 4 Oktober. Sedangkan Persib juga main laga home lawan PSM Makassar di tanggal 5 Oktober. Tapi karena pekan itu ditunda, ya jadinya kayak sekarang, seolah-olah Persija dan Persib main 4 laga away berturut-turut. Então a gente vai pegar o Borneo, pegamos o Makassar fora. Borneo, sudah lawan Makassar, kita Borneo nanti. Que é uma equipe muito forte. Yaitu tim yang kuat, kalian Vamos tahu. pegar o Borneo fora. Kita dapat Borneo, que é outra equipe muito forte. Dia kuat juga. Vamos pegar o Persebaya fora. Kita Persebaya juga. Que é outra equipe que briga por título. Tim itu yang juga dia rebutan juara e juga. Vamos pegar o Madura em Pamekassar às 3h30 da tarde. Kita ambil lawan Madura jam 3.30 di Pamekasan. Tu acha que tá fácil a nossa tabela? Jadi bagaimana pikir kita mudah itu jadwal kita? Viagens cansativas. Kita juga capek kan kalau berangkat kemana untuk 4 jogos fora. 4 pertandingan di luar. Mas a gente tem que ganhar, né? Tapi kita harus menang. Se a gente não ganhar, a gente vai sofrer crítica. Tapi kalau kita tidak menang, kita pasti dikritis. É isso. Eu realmente não entendo. Saya tidak mengerti. Mas fazer o quê? Tapi bagaimana lagi? Temos que jogar. Kita harus main, ya kan? Padahal kalau kita lihat dari segi jadwal, untuk Persija, setelah laga lawan Borneo FC, ada jeda FIFA Matchday yang cukup lama. Artinya mereka punya persiapan dan istirahat yang panjang untuk mempersiapkan 2 laga away berikutnya lawan Persebaya dan Madura. Dan kalau kita perhatiin lebih detail lagi, justru jadwal away ini sebenarnya malah menguntungkan buat Persija. Kenapa? Karena itu tadi, 4 laga away ini gak berturut-turut banget. Karena di antara laga Borneo dan Persebaya, ada jeda yang sangat panjang buat mereka persiapan dan istirahat. Hitungannya mereka cuma main 2 laga away terus istirahat, dan baru 2 laga away lagi. Terus keuntungan lainnya adalah mereka yang sekarang gak bisa pakai JIS gara-gara lagi ada konser. Artinya jatah home mereka untuk main di JIS itu gak banyak terganggu. Waktu untuk Persija yang lebih banyak karena bermain away, ini justru bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumput JIS pasca konser. Dan kemungkinan laga home yang gak bisa dimainin di JIS cuma laga lawan PSBS Biak, cuma 1 laga doang. Mereka main home lagi tanggal 20 November lawan Persik Kediri. Dan dengan waktu sebanyak itu harusnya udah cukup buat JIS recovery rumput. Sehingga skuad Persija Jakarta bisa balik lagi dan mainin laga home yang jumlahnya tetap banyak di JIS. Terus satu lagi, keuntungan buat Persija, bahwa 2 laga away berturut-turut nanti kan lawan Persebaya dan Madura. Yang jarak antar kedua kota itu kan berdekatan. Artinya Persija di momen itu dalam satu perjalanan bisa sekaligus main 2 laga away. Yang efeknya gak banyak waktu tersita buat perjalanan, buat recovery, dan gak bikin para pemain jadi capek secara berlebih. Jadi itu, harusnya sih Mauricio Souza bisa melihat dampak positif tersebut. Karena faktanya dampak positif yang mereka dapatkan sangat sebanding dan bahkan lebih untung, walaupun mereka harus main 4 laga away berturut-turut. Look, this is why we have 2 fitness coaches, we have 2 physios, 2 masters, so it's, I think that they take care of this. And I think the boys are quite professional, so no issues.
directly to Bangkok? I'm first focused on match versus Persita because this is very important that we stay upper part of the table, and after this we will think about Bangkok. Yeah, definitely it's better to go directly to Bangkok because if you go to Jakarta or Bandung and then Bangkok, it will be quite tiring. Sedangkan untuk Persib Bandung, nah ini Persib di sini justru lebih banyak kerugian yang terasa dari 4 laga away berturut-turut ini. Mulai dari pemindahan venue lawan Persita Tangerang, yang harusnya laga itu dilaksanakan di Indomilk Arena Tangerang, ini malah dipindah sangat jauh ke Bali dengan alasan yang nggak disebutkan oleh pihak I-League. Padahal kalau Persib main di Tangerang, tentu mereka nggak akan menghabiskan banyak uang, banyak waktu, dan tenaga sebanyak kalau mereka main di Bali. Ditambah lagi, setelah laga lawan Persita, mereka cuma punya waktu persiapan kurang lebih 3 hari buat away jauh lintas negara ke Thailand buat lawan Bangkok United di Champions League tuh. Kalau kita lihat, keputusan I-League untuk memindahkan venue dari Tangerang ke Bali benar-benar gak bijak dan gak ideal. Apalagi ini merugikan Persib yang mau tanding di Asia. Harusnya kalau mereka mendukung Persib untuk berkompetisi di Asia, kalau memang venue laga lawan Persita harus dipindah, harusnya nggak dipindah sejauh itu. Dan respectnya di sini Persib gak mengeluhkan kondisi ini. Mungkin mereka di hatinya tetap ada perasaan jengkel kali ya. Tapi respectnya mereka gak mengungkapkan itu ke publik dan tetap menerima dengan lapang dada kondisi ini. Belum lagi, buat 4 pemain timnas yang ada di skuad Persib, yaitu Tom Haye, Eliano Renders, Beckham Putra, dan Mark Locke. Mereka pasti capek banget. Karena setelah laga dari Thailand, mereka harus langsung pergi ke Arab Saudi buat gabung bareng timnas Indonesia. Semoga sih mereka berempat bisa sehat-sehat, dijauhkan dari cedera, sehingga bisa tetap menampilkan performa yang terbaik. Baik itu untuk Persib Bandung maupun untuk timnas Indonesia. Jadi atas semua penjelasan tadi, gua gak menilai mana yang lebih baik. Karena pada dasarnya baik itu Persija maupun Persib sekarang ada di situasi yang kurang lebih sama. Sama-sama ada kerugian dan keuntungannya tersendiri. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik kedua tim ini sama-sama fokus aja untuk menghadapi setiap laganya. Dan semoga semuanya baik itu Persija maupun Persib sama-sama diberikan hasil terbaik di setiap laga yang mereka jalani. Gimana pendapat kalian setelah nonton video ini? Apakah cukup tercerahkan? Gua harap sih kita punya pandangan yang positif dari kejadian yang menimpa Persija maupun Persib ini. Kalau ada pendapat, koreksi, atau apapun itu bisa tulis aja di kolom komentar. Sekalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang nggak gitu-gitu doang, simple, tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!